Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kali ini, Lentera Belajar akan membahas latihan soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN untuk kelas 7 jenjang SMP atau MTS semester 1 di tahun 2021. Semoga pembahasan soal PTS ini bisa membantu Sobat YouTube semua untuk menghadapi penilaian tengah semester mapel PPKN. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ya. Nah, ikuti terus channel Lentera Belajar agar mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Tanda kekalahan terasa di depan mata. Para pejuang sudah mulai mengetahui kekuatan Jepang mendesak, dan kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Karena kemauan tekad yang tinggi, akhirnya mulai ada titik awal untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini terbukti bahwa Perdana Menteri Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut diwujudkan dengan membentuk A. PPKI, B. BPUPKI, C. Konstituante, D. Panitia Peralihan Kekuasaan. Jawaban yang benar adalah yang B. BPUPKI. BPUPKI atau biasa disebut dengan Dokuritsu Shunbi Tosakai ini dibentuk untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan yang diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 dan kemudian direalisasikan itu tanggal 29 April 1945. Nah, kalau PPKI ini kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini terbentuk setelah tugas BPUPKI selesai. Sedangkan Konstituante ini merupakan badan pembuat undang-undang, DPR kalau yang sekarang. Nah, kalau yang D, Panitia Peralihan Kekuasaan, ini belum ada ya. Ini hanya jawaban untuk pengecoh. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 2. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu mulai melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal A. 1 Maret 1945, B. 1 April 1945, C. 28 Mei 1945, D. 29 Mei 1945. Jawaban yang benar adalah yang A. 1 Maret 1945. Pada waktu itu, Jepang baru mengumumkan akan dibentuk BPUPKI, yaitu pada waktu peringatan pembangunan Jawa Baru di tanggal 1 Maret 1945. Jadi bukan terbentuknya PKI ya, tapi mengumumkan akan dibentuk BPUPKI. Sampai sini saya kira jelas ya. Jawabannya nomor 2 adalah A. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan pada tabel berikut. Nomor 1, Jepang cinta Asia. Nomor 2, Jepang cahaya Asia. Nomor 3, Jepang pelindung Asia. Nomor 4, Jepang memaksa Asia.
Nomor 5, Jepang pemimpin Asia. Dari pernyataan di samping, semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 2, 3, dan 5. Untuk nomor 1 dan nomor 4 ini tidak termasuk semboyan Jepang ya. Apalagi di situ ada kata-kata Jepang memaksa Asia. Pasti itu tidak akan disukai oleh bangsa Indonesia. Karena memang Jepang waktu itu membuat semboyan untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Jadi nomor 1 dan nomor 4 itu sudah pasti salah. Jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 4. PPU PKI dilantik oleh Jepang dengan anggota yang berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Dari anggota tersebut, PPU PKI diketuai oleh A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Mr. Supomo, D. Rajiman Weddiodiningrat. Jawaban yang benar adalah yang D, Rajiman Weddiodiningrat. Ya, jadi ketua PPU PKI adalah Rajiman Weddiodiningrat. Soal nomor 5. PPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal A. 28 sampai 30 Mei 1945, B. 29 sampai 31 Mei 1945, C. 29 Mei sampai 1 Juni 1945, D. 10 sampai 17 Juli 1945. Jawaban yang benar adalah yang C, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. PPU PKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini membahas tentang dasar negara ya. Nah, kemudian di sidang resmi yang kedua itu tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang dasar. Dan kemudian sidang yang ketiga ini sidang tidak resmi. Ini sebenarnya sidang yang kedua ya, karena dilakukan ketika reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Ini tidak resmi. Ini membahas rancangan undang-undang dasar 1945. Jadi soal nomor 5 jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 6. Sidang resmi pertama PPU PKI membahas tentang A. Pengalihan kekuasaan dari Jepang, B. Rancangan undang-undang dasar, C. Teks proklamasi, D. Dasar negara. Jawaban yang benar adalah yang D. Dasar negara. Sidang PPU PKI resmi yang pertama ini membahas tentang dasar negara. Kemudian ada 3 tokoh
Yang menggagas dasar negara ada Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Jadi jawaban nomor 6 yang betul adalah yang D. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perbudakan paksa. 2. Dipekerjakan secara layak. 3. Pengambilan makanan secara paksa. 4. Memberikan ganti rugi kepada manusia Indonesia. 5. Melakukan pembangunan dan pekerjaan berat dalam kondisi buruk. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 1, 3, dan 5. Untuk nomor 2 dan 4 ini bukan penderitaan yang diakibatkan oleh tentara Jepang ya. Nomor 2 dipekerjakan secara layak, dan nomor 4 memberikan ganti rugi kepada Indonesia. Ini secara harfiah bukan penderitaan ya, karena dipekerjakan secara layak dan diberikan ganti rugi untuk Indonesia. Jadi untuk soal nomor 7 jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 8. Ketua BPUPKI meminta anggota sidang untuk mengumumkan ide-ide gagasan tentang dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut terdapat 3 tokoh yang mengajukan gagasan tentang dasar negara Indonesia, yaitu A. Insinyur Soekarno, Rajiman Weddiodiningrat, dan Muhammad Yamin. B. Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. C. Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan Bung Hatta. D. Bung Hatta, Insinyur Soekarno, dan Rajiman Weddiodiningrat. Jawaban yang benar adalah yang B, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kalau Rajiman Weddiodiningrat ini merupakan ketua dari BPUPKI ya. Beliau tidak ikut menggagas tentang dasar negara. Begitu juga dengan Bung Hatta. Beliau merupakan amator ya, ini tidak ikut dalam penggagas tentang dasar negara. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri kebutuhan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Gagasan tentang rumusan dasar negara di atas diusulkan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Profesor Dr. Supomo, C. Mr. Muhammad Yamin, D. Dr. Andes Muhammad Hatta. Jawaban yang benar adalah yang C, Mr. Muhammad Yamin. Untuk gagasan dasar negara Muhammad Yamin ini mudah untuk diingat ya, sobat YouTube semua. Jika gagasan dasarnya terdapat peri, baik itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kebutuhan, dan peri kerakyatan, itu merupakan gagasan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Yang D sudah jelas salah karena Muhammad Hatta bukan penggagas dasar negara. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 10.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Gagasan tentang rumusan dasar negara di atas diusulkan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Supomo. Jawaban yang benar adalah yang D. Supomo. Tadi untuk gagasan rumusan dasar negara yang ada kata peri itu merupakan gagasan dari Muhammad Yamin. Nah, sekarang ini merupakan gagasan dari Supomo. Kemudian akan saya jabarkan gagasan rumusan negara dari Insinyur Soekarno. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Itu merupakan rumusan dasar negara Insinyur Soekarno. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya yaitu D.